siapa saudara Nyanyi satu yang lagi. Menang boleh. Ku Satu, dua, tiga. Menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, Saudara yang bergerak. Yangli dan suaminya Pak Berli dan Bu Maria atas doanya. Amin. Itu saya 5 hari berdoa setiap jam 12 malam. Tapi Tuhan belum menjamah si Dosi sembuh. Pas ke 5 hari baru ingat pas agape. Baru ingat Bu Yangli, minta pertolongan dari dia. Puji Tuhan langsung sembuh. Amin. Sakit apa itu? Ketempelan. Apa tempe? Nempel anak. Yang di sini juga. Di jalan. Saya jalan. Di jalan saya nggak bisa. Saya kan pas maghrib ya. Ini hari ya. Di sini lagi tiduran saya nggak. Badan nggak enak amat tuh saya. Jangan aja lah. Udah kita doa aja ya sama-sama. Saya gitu ya. Itu Bu itu orang serem banget dan gitu ya. Bisa lihat ya Bu ya? Bisa kelihatan ya? Saya bisa lihat walaupun saya kemarin udah ditutup ya Bu Maria ya. Tapi saya bisa melihat tuh ya. Terus ceritanya itu serem sekali deh ya. Kan kata saya gitu. Minta tolong lah gitu ya. Di Jose kita doa sama-sama. Jose jadi nggak bisa doa sendiri. Ya di pas maghrib. Terus senang mau pulang cinta aja kata dia. Udah mau pulang aja. Ntar malam kemari enggak lah pakai minyak tanah pakai minyak tanah aja dah coba merambut. Tapi Josenya nggak apa-apa ya Kak? Sih lihat doang, tapi Josenya nggak apa-apa ya? Josenya tuh bawahnya kayak apa sih, jauh melayang dia jauh bener-bener. Makanya saya bilang Jos Kayak cilputnya nggak? iya jauh gitu dia ngomong sama Jos yang begitu kita doa ini doa gitu. Ji kenapa ya Jose di ituin sama roh jahat aja kata dia, makanya Jose jangan ngelamun aja. Jose mikirin apa gitu. Itu saya tuh sungguhnya jalan pulang sama nuntun anak tua di maghrib. Saya itu di Mesia kita nyanyi aja dulu sama Tuhan Yesus ya sampai sepanjang jalan saya itu rasa takut. Soalnya itu yang ngisi tubuh si Jose itu pas jalanan sini yang dekat rumah si Ayu itu yang mati beranak itu cium. Oh memang ada. Yang di situ ada udah lama, udah tahun. Saya sambil jalan jangan ngeganggu nih, saya bawa cucu anak saya benernya. Terus gimana lah, pokoknya caranya mesti mega ya berdua, jangan ditinggal-tinggal kata saya gitu. Terus malamnya dia, mama diam aja di rumah ya kata dia. Terus nih udah disembuhin dari kemarin, mau diajak pergi. Terus saya kaget, langsung terus saya nggak mama, sayang saya ngapain ikut orang? Dia udah mau dibawa, udah mau diajak pergi. Kata dia dari kemarin udah ditungguin aja. Pas itu saya, mereka punya telepon di yang pertama telepon pendeta di sini dulu, nggak diangkat-angkat deh ya. Ngampritnya lagi ada acara katanya. Ini saya ingat. Pas tengah malam lagi ngetok-ngetok dirinya di share aja. Tuhan menyempurnakan apa setiap kata yang boleh keluar hanya berasal daripada Tuhan saja. Tuhan beri kami pengertian, Tuhan roh hikmat Tuhan boleh turun kepada kami masing-masing Tuhan Yesus. Biar kami boleh mengerti firman Tuhan dan bantu Tuhan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, sucikan kami semua Tuhan, kuduskan kami Tuhan, dan kami boleh layak menerima berkat-berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami serahkan sisa waktu ini dalam tangan-Mu. Tuhan berbicara dan beracara sampai selesai. Amin. Saya memperkenalkan diri dulu, saya Yohana dari Depok, asli dari Kalimantan Barat, Pontianak, marganya Lim. Ya. Kalau tadi saya dengar di sini dari latar belakang Buddha, sama saya juga dari latar belakang Buddha. Papa saya Buddha, mama juga Buddha. Jadi bukan satu kebetulan kenapa Tuhan bawa saya ke sini. Ini berarti ada maksud Tuhan, ya. Saya 5 bersaudara. Dari kebetulan almarhum papa saya sudah meninggal waktu saya masih
kuliah 2003, dan waktu beliau meninggal itu sebenarnya karena saya masuk doa puasa 40 hari di tahun 2002, sekitar bulan September, karena saya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Saya berpikir waktu itu, saya bilang, Tuhan, apa saya harus ada waktu untuk menyampaikan ke papa saya bahwa saya akan memutuskan untuk mengikuti Yesus untuk selama-lamanya. Tapi ternyata waktu itu memang saya memilih timing waktu yang tepat ya, karena papa saya wataknya agak cukup keras. Ya, dia bilang nggak boleh ada yang pindah agama. Kalau tadi Ciyani bilang kan orang Kristen makannya kembang, itu juga sama ya. Jadi katanya kalau orang Konghucu kaya raya, karena kenapa dikirimin emas, dikirimin uang, dikirimin mobil, ada pembantu semua, sama ya, betul. Jadi itu pola pikir dari tradisi ya, adat istiadat. Nah ternyata papa saya tuh pas saya bilang, dia bilang ketika kamu mau meninggalkan Tuhan Yesus, maka cuma pilihannya satu. Kamu lepas marga Lim dan saya akan bunuh kamu. Itu bayaran harga yang cukup mahal. Ya, jadi nggak boleh. Kebetulan saya waktu itu kan karena udah sering bawa ke gereja adik saya. Udah cukup kalau mau ke gereja itu kamu aja, nggak usah bawa anak laki-laki, karena di China anak laki-laki adalah penerus marga. Jadi tidak boleh, karena penerus marga ketika nanti orang tua meninggal, dia harus ikut upacara adat, ya kan? Dan apalagi kalau Kalimantan itu agak prosesnya lama, bukan yang enak ya. Nah ternyata waktu saya pikir gini, Tuhan gimana caranya gitu loh, supaya papa saya bisa menerima gitu kan. Akhirnya karena saya kan nggak ada yang memang keluarga itu yang Kristen ya. Tiba-tiba Tuhan bilang ambil puasa 40 hari. Saya berpikir gini, karena dulu saya di sekolahan Kristen SD dan SMP 9 tahun, jadi ada guru agama itu mengarahkan kalau misalnya ada pergumulan, ambil doa puasa. Mau 40 hari boleh, mau 1 minggu 2 kali juga boleh. Tapi saya ambil komitmen waktu itu 40 hari, nggak putus. Jadi saya sambil sekolah, sambil puasa. Berpikir juga kan udah kuliahnya jauh, Depok, daerah Salemba. Pulangnya malam, jadi saya itu kadang-kadang Tuhan tolong kasih kekuatan sama saya. Dan saya memang dari keluarga fisik yang paling lemah itu saya, karena sering sakit. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan sering sakit ya, saya bilang gitu kan. Nah ternyata pas saya kenal Tuhan itu ada ikatan perjanjian darah. Ya, jadi karena kita kutuk keturunan itu harus putus. Saya nggak tahu waktu itu karena masih awam. Ya, sampai akhirnya saya bilang, Tuhan saya mau ikut Tuhan. Saya bilang, Pak, saya akan memutuskan ikut Yesus. Berarti kamu sudah siap terima konsekuensi. Saya cuma bilang sama adik saya, terserah kamu ke depan mau ikut saya atau tidak. Kalau kamu takut papa ya sudah, saya akan berjalan sendiri. Saya waktu itu masih di gereja tradisi itu GKI yang belum dibentuk iman. Nah pas saya mau udah ngikut pelajaran katekisasi hampir 9 bulan, itu udah deg-degan tahun 2003. Karena di bulan April itu akan dipanggil majelis penatua, mau disidang. Ini yang baptis dewasa, ini yang pengakuan CD, pengakuan iman dari latar belakang Kristen. Saya ada bertiga, 2 orang dari latar belakang Kedar, 1 saya sendiri yang dari Buddha. Karena ada 1 orang ibu yang cukup baik, namanya Ibu Agus, tapi beliau sudah meninggal. Dia bilang, nak, ikutlah Yesus, itu jalan yang terbaik buat kamu. Jangan pernah ragu, karena ini bukan satu kebetulan, kamu sudah dipilih Tuhan. Jadi ketika kamu sudah dipilih Tuhan, ambil keputusan yang terbaik buat hidup kamu. Kalau kamu memang harus mengalami penganiayaan, jalanin. Itu saya ingat banget, karena dia selalu duduk dekat sama saya kalau di gereja itu. Sampai saya bilang, Ibu Agus, Ibu nggak tahu bagaimana kerasnya papa saya. Saya tahu, karena dulu itu sering kalau ngajak kelenteng saya nggak mau, dimaki-maki. Jadi saya harus kadang-kadang tuh ngikut karena terpaksa. Saya nggak paling suka itu bau asap. Karena saya pikir udah mandi cakep-cakep, kenapa bau asap? Mendingan saya di rumah kan, pikirnya begitu ya. Tapi ternyata Tuhan punya maksud lain ya. Sampai akhirnya belum sidang majelis papa saya meninggal. Dan itu gak sakit. Sampai heran, yang sakit itu almarhum mama tiri saya yang membesarkan saya karena sakit kanker. Udah stadium 4.
Mama belum meninggal, papa saya meninggal duluan. Akhirnya saya agak sedikit terpukul. Tuhan, kenapa harus papa saya meninggal? Saya tadi sempat nyalahin Tuhan, tapi ada satu Tuhan belum bilang, ingat nak, doa kamu apa? Karena yang paling keras adalah papa kamu. Kalau papa kamu membunuh kamu, maka nggak akan ada rencana Tuhan yang indah buat hidup kamu. Akhirnya saya dari situ, oke Tuhan, saya menerima semua. Tadinya saya pikir saya nggak mau masuk Kristen, ngapain? Sampai ada upacara adat istiadat pemakaman itu lumayan lama. Sembayang altar itu 3 jam. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore itu berlutut. Sampai pegel kaki saya. Sampai saya bilang gini, ada nggak cara yang lain gitu ya? Kok saya lihat yang lain enak duduk manis, ini berlutut nggak diri-diri. Sampai kram. Sampai sama cece saya kita colek-colekan. Ini masih kali ya sinsenya lama banget ya. Besok jangan kayak begini lagi. Tapi ya udah, ini karena buat papa terakhir. Tapi saya bilang Tuhan, saya ditelepon sama orang gereja. Gimana? Kamu mau putuskan baptis nggak? Nggak mau. Kenapa? Papa saya udah meninggal hari ini. Kok bayaran ikut Yesus harus kehilangan orang tua saya? Cukup mahal loh, saya bilang gitu. Mama yang paling dekat sama saya udah sakit stadium 4. Udah divonis dokter 6 bulan lagi umurnya. Saya nggak bisa terima ini dengan semua keadaan ini, saya bilang gitu. Ternyata nggak cukup sampai di situ. 3 minggu kemudian mama menyusul. Siapa yang kuat sih dengan bertubi-tubi kedukaan itu ya. Sampai akhirnya saya diungsikan ke rumah keluarga saya yang agama Budanya kuat. Pakai Gunung Kawi lagi. Ya, saya sampai tuh di rumahnya nggak bisa tidur malam. Tuhan tolong, gimana caranya Tuhan? Malah saya bilang 100 hari kamu di sini. Saya bilang sama koko saya, kok saya mau pulang. 40 hari aja udah cukup. Terus kebetulan ada adik sepupunya papa saya, itu dia udah Kristen. Dia bilang, adik kamu bawa pulang. Dia harus bisa membuka hatinya, karena orang tua udah gak ada. Mama yang paling dekat sama dia kehilangan. Rubah semua cat rumah, rubah. Jangan kasih dia tidur di kamar almarhumah. Karena dia yang sehari-hari paling dekat ngobrol, sharing ya. Walaupun bukan orang tua kandung saya, tapi itu lebih dari orang tua kandung saya. Tapi saya bilang, saya terpukul karena papa saya belum sempat minta maaf. Ada kepahitan, ada kemarahan. Jadi saya bilang, Tuhan, apa sih maksud Tuhan? Ternyata sebelum saya pulang, Tuhan cuma bilang, aku mau bentuk kamu di atas dasar iman yang teguh. Saya nggak ngerti waktu itu, maksudnya iman itu apa. Ternyata bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ya, saya mau bagikan dalam kitab Matius. Boleh dibuka dulu? Kitab Matius ayat 22 sampai ayat 33. Ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kalau sudah ketemu semua, Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Ya. Kalau sudah ketemu semua, kita bacanya bergantian. Saya dari ayat genap, saudara-saudari sekalian baca ayat ganjil. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam kata Yesus pada mereka, jalanlah di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan dari air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Kita semua anak-anak Allah ya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ya. Kita sudah diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, jadi nggak usah takut sebenarnya. Kenapa? Saya sebelum kesini dari kemarin saya tanya, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan untuk pas kelor ini? Tuhan bilang, sampaikan tentang kisah Yesus berjalan di atas air. Ini berkaitan dengan iman. Ya, terkadang kita sebagai orang Kristen, kita udah ada yang Kristen dari lahir, ada yang Kristen itu memang dari pindah, baik itu dari Kedar maupun dari Nebayot, ya kan. Prosesnya itu beda-beda, ya. Kenapa? Saya bilang prosesnya beda-beda itu karena sesuai dengan iman. Kalau saya bilang dulu, waktu saya belum kenal Tuhan, karena saya mengalami proses yang cukup panjang, saya selalu bilang gini sama papa saya, apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, saya mau lihat Tuhan. Itu yang selalu saya katakan. Tapi Tuhan cuma bilang, satu saat kamu akan melihat aku. Kamu akan berjumpa dengan aku. Itu sesuai dengan iman kamu. Saya berpikir, Tuhan kayaknya gak mungkin. Siapa saya sih dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan? Ya, di rumah ada meja sembayangan. Terus koko saya itu kalau sembayang itu di Tanjung Kait sampai beli patung Dewa Buddha, ditaruh di atas kamar saya. Pernah itu satu kali patung Budanya pecah. Saya paling takut karena kenapa? Ini bisa diamuk sama mama sama koko saya. Ya kan, akhirnya saya bilang, Tuhan gimana Tuhan tolong saya. Padahal saya merasa nggak nyaman tiap hari itu tidur malam dalam ketakutan. Saya kadang-kadang, Tuhan tolong Tuhan, saya pengen kayak keluarga orang-orang, teman-teman saya yang ibadah minggu rajin ke gereja gitu ya, enak kayaknya hidupnya tenang. Kok ini saya hidup dalam ketakutan gitu kan. Sampai pas patung Budanya pecah, saya cuma punya ide apa? Saya lem. Saya pikir jangan sampai itu ketahuan patung Budanya itu pecah sama saya. Dan itu nggak ketahuan sampai detik hari ini. Gak ada yang tahu ya. Karena itu udah puluhan tahun. Sampai saya bilang gini, Tuhan Yesus tolong gitu ya. Gimana sampai istilahnya Tuhan pilih dan panggil saya. Terkadang kita dari proses iman itu, kita disuruh jangan takut. Tadi di sini ketika Tuhan bilang, kalau itu engkau Tuhan, datang, buat aku bisa jalan, ya kan? Artinya si Petrus mau mendatang dekat ke Yesus. Jadi ketika mata kita fokus ke Tuhan, kita nggak lihat kiri kanan keadaan kita loh, masalah kita akan mendapatkan seperti apa yang kita ingini. Itu doa. Tapi ketika kita merasakan keadaan di sekeliling kita kok nggak enak, kita nggak nyaman, ya kan? Itu kita akan jadi goyah. Makanya jangan jadi orang Kristen imannya yoyo. Tahu iman yoyo? Naik turun. Jangan up and down. Harus terus naik. Jadi ketika kamu punya iman yang up, naik, berarti ada ujian-ujian iman. Saya mengalami ujian imannya, waduh benar-benar deh. Kalau saya cerita dari ikut Yesus sampai detik hari ini, luar biasa. Dari proses namanya sakit udah parah. Dari proses keluarga saya satu persatu tahun 2021 bertobat. Cece saya sama cehu saya. Keponakan saya tahun ini bertobat. Ada 3 orang tuh kan. Ya kan. Saya masih percaya kok. 25 tahun loh untuk doa. Nggak mudah kan? Ya kan. Itu saya bilang Tuhan 25 tahun ya Tuhan. Kenapa saya harus menantikan pertobatan jiwa-jiwa? Dari 5 bersaudara udah 3, tinggal 2 lagi. Nah, kenapa? Karena ada 1 tiang, 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Jadi saya cuma mau bayar harga waktu itu karena Tuhan panggil saya, jadilah pendoa syafaat. Saya bukan mau jadi pendoa syafaat, saya sebenarnya nggak mau pelayanan apa-apa di gereja. Saya mendingan jadi jemaat atau saya mensupport pelayanan, itu aja. Saya lebih fokus buat ke pekerjaan atau usaha.
Nggak ada berpikir bakalan mau jadi pendoa syafaat. Saya waktu itu diajak, kamu ikut choir. Saya ikut choir karena saya pikir olahraga lumayan ya, apalagi masih muda gitu kan. Tapi capek juga gitu. Akhirnya cuma 4 minggu kayaknya udah menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih saya harus melayani choir? Nggak ada lagi pelayanan yang lain gitu kan. Tapi saya nggak mau di dalam gereja karena buat saya capek. Mendingan saya tuh cuman ibadah minggu aja rutin gitu kan. Sampai satu ketika habis pulang retreat anak muda, saya dapat mimpi di kumpulan pendoa. Dan di dalam mimpi saya itu pendoanya bukan anak-anak muda, oma opa. Bisa dibayangin gak, umur 26 tahun ditempatkan di tengah-tengah oma opa yang umurnya udah 60 sampai 70. Saya pulang pergi ke Depok itu sama satu oma umurnya 79 tahun. Itu yang membuat saya fire. Wah, si oma ini 79 tahun berarti saya juga harus semangat. Jadi dia ngingetin, ayo non. Dia manggilnya non kan. Ayo non, jangan males. Ayo. Akhirnya saya belajar dari situ ya. Saya berdoa, waktu itu mama saya belum kenal Yesus. Tahu nggak? 2006 waktu saya dibaptis, hamba Tuhannya Papa Riaji tanya saya, apa yang jadi kerinduan kamu? Saya gandengan tangan sama adik saya di kolam baptisan, Dek, kita sepakat. Mama kita bertobat karena papa kita udah nggak ada. Kita berdoa itu sepakat dalam nama Yesus. Ditumpang tangan Papa Riaji sama Ibu Eti dan beberapa hamba Tuhan. Tahun 2007 bertobat mama. Di bulan November. Nggak perlu saya sibuk nyari pendeta, hamba Tuhan, pendoa untuk datang. Ketika saya praise and worship, pujian penyembahan, ternyata hadirat Tuhan itu melawat mama saya. Bayangin, mama lagi di kamar, saya di ruang tamu, di rumah kontrakan, waktu itu masih ngontrak. Karena saya diproses Tuhan. Harus keluar dari rumah keluarga besar kamu. Tinggalkan dulu. Ternyata itu mau diproses iman. Jadi nggak berjalan dengan kekuatan kamu, tapi fokusnya kamu ke Tuhan. Lihat aku yang menyertai kamu. Selama ini saya berpikir gini, kalau saya keluar dari rumah abang saya, nggak mungkin saya bisa hidup Tuhan. Takut, bimbang, ragu. Banyak hamba Tuhan, Yohana, kamu akan dipakai Tuhan di luar. Keluar. Tante nggak siap. Kan enak di rumah abang saya, semua terjamin. Saya nggak perlu capek. Saya cuman ada usaha, saya buka toko waktu itu. Dari mulai bekerja, saya tinggalin pekerjaan karena sakit, saya buka toko. Saya pikir udah buka toko kan enak ya. Saya nyarinya pakai dukun. Punya jimat 4. Orang nggak ada yang percaya ya. Jimatnya 4, dibawa ke gereja ya kan. Judi juga iya, jalan terus. Jadi saya waktu itu masih jadi Kristen yang biasa-biasa. Bukan Kristen yang seperti sekarang. Sampai keluarga saya bilang, ini orang Kristennya ekstrim radikal. Kenapa ekstrim radikal? Saking dia itu benar-benar memberikan hidup buat Tuhan. Saya mengalami proses yang namanya sakit udah mau lewat. Berapa kali Tuhan itu memberikan kesempatan hidup. Sampai kesempatan hidup yang kedua itu di tahun 2019. 4 tahun yang lalu. Sampai saya harus bernasar, Tuhan, kalau Tuhan hari ini mau panggil saya sudah siap. Tapi kalau ada yang mau saya kerjakan untuk Tuhan, kesempatan kedua ini saya akan pergunakan sebaik-baiknya. Saya ambil keputusan tidak menikah. Saya full time untuk Tuhan. Ketika saya bekerja pun saya tetap melayani Tuhan. Saya ambil keputusan itu. Ternyata Tuhan jawab. Karena udah divonis lumpuh sebelah kiri, ini tulang sama syaraf waktu itu Bu Maria ya, saya kasih lihat ya. Itu hasil ronsennya. Ada beberapa orang tuh sampai nggak percaya. Saya nggak tahu kondisi kamu separah itu 2019. Tapi saya lihat semangatnya kamu kok nggak ada putusnya. Karena saya bilang, yang saya lihat hanya Yesus. Tuhan, semua proses yang saya hadapi ini berarti atas seizin Tuhan. Saya dibentuk Tuhan cuman 1. Waktu itu saya pikir, udah ya capek gitu ya. Tuhan, saya udah melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa saya harus lumpuh? Kenapa saya harus ngalamin sakit penyakit yang cukup berat? Ini 1 pukulan sampai keluarga saya bilang, tinggal beli kursi roda atau tongkat. Kalau kamu keluar rumah, kamu pakai kursi roda. Kalau kamu di dalam rumah pakai tongkat. Saya bilang, saya tidak mau. Saya mau dengan 2 kaki ini buat melayani Tuhan. Karena selama ini saya sejak ikut Yesus itu saya nggak pernah mau pergi ke sembarang tempat.
Jadi saya pergi itu untuk menghabiskan waktu, kalau nggak di Menara Doa ya untuk pelayanan doa jiwa-jiwa yang saya layani di sekitar Depok sampai Jakarta ya. Tapi disitulah akhirnya Tuhan mendengar seru doa saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya mengucap syukur kalau hari ini lewat sakit ini Tuhan izinkan saya untuk naik level. Artinya saya keluar sebagai pemenang, saya bebas dari lumpuh. 3 minggu Tuhan jawab doa saya. Dan saya pergi cek lagi ke dokter, ronsen lagi kedua. Dia bilang, Bu, ini kayaknya mustahil. Siapa yang mengerjakan ini? Kebetulan rumah sakitnya rumah sakit Katolik. Tuhan Yesus baik. Secara ilmu kedokteran sudah tidak bisa. Tetapi dia Tuhan, Yehova Rafa, itu yang menyembuhkan. Itu yang bisa membuat saya berjalan untuk melayani Tuhan. Sampai saya bilang, dokter hanya manusia, bukan Tuhan. Keputusannya adalah Tuhan. Saya setiap hari jam 1, karena sakit itu ya, jadi saya tetap masih aktivitas. Saya mengajar anak-anak SD, SMP, SMA, saya pegang. Satu hari 50 orang. Saya kadang udah lelah gitu, saking bilang istirahat. Tapi saya mau istirahat. Saya kadang jam 9 udah tidur. Ntar jam 1 pagi ada yang bangunin saya. Berdoa. Memuji menyembah Tuhan. Akhirnya saya di situ saya berdoa. Kadang sampai jam 3 saya nangis sama Tuhan. Tuhan, yang bisa melakukan perkara yang besar hari ini hanya Engkau. Engkau yang bisa melakukan mujizat-Mu hari ini. Karena saya mau melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab kan 3 minggu kemudian bebas dari vonis. Saya pikir udah selesai, ya kan? Pas di April, hadiah Paskah 2019, bebas vonis lumpuh. Ya, saya pikir udah selesai dong, nggak ada proses lagi. Ternyata diproses lagi. Waktu bulan September saya doa pagi. Saya kan dulu sering sakit kepala luar biasa. 3 tahun dari 2016. Saya pikir kenapa saya sakit kepala kok sembuh-sembuh gitu kan. Saya pergi beberapa konsultasi ke dokter spesialis THT. Ini ada sinus di kiri dan kanan. Terus gimana? Jangan operasi. Oke. Jaga minum. Jangan minum air es. Banyak vitamin C. Banyak konsumsi buah. Wortel makan, tomat dikonsumsi. Dibikin jus tiap hari. Jadi jaga stamina. Saya pikir gini. Capek ya kalau hidup cuman kayak gitu juga. Akhirnya saya bilang, Tuhan, lumpuh udah sembuh. Berarti sinus juga bisa dong. Saya pikir hanya sinus doang loh. Ternyata waktu bulan September saya doa malam, jam 2 saya disuruh bangun penyembahan. Tiba-tiba jam 3 saya mengalami pelepasan. Dan saya nggak tahu pelepasan itu tiba-tiba darah keluar. Sampai saya udah lemas, Tuhan tolong. Saya udah nggak kuat. Di bawah nggak ada orang, rumah tingkat kan. Saya tidur sendiri di bawah. Tuhan, saya udah nggak kuat. Kalau hari ini Tuhan ambil saya sudah siap. Mungkin pukulan buat keluarga saya ya. Kemarin kaki udah sembuh, ini harus ngalamin kayak gini lagi. Pagi-pagi mama saya jam 7 turun. Kok ini kamu gak bangun? Dia udah lihat pucat. Adik ipar saya bilang kok kakinya udah dingin. Saya bilang tolong telepon teman, kita lagi ikut komo itu. Panggil, dia emang ada rencana mau datang. Lalu dia datang lebih awal. Jam 10 ke rumah. Dia datang sampai rumah jam 11, ternyata ada beberapa orang dari GBI Pos, tapi itu daerah Cibinong Bogor. Ada beberapa orang sama orang tua murid, saudara. Di rumah itu kurang lebih 8 orang. Bayangin saya di tempat tidur dengan 8 orang itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bilang sama adik saya, kalau Cece hari ini meninggal, tolong jaga dan sayangi mama. Sampai pesan kayak gitu. Tapi saudara sepupu saya bilang, jangan ngomong sembarangan, karena Tuhan mau pakai kamu. Apa yang kamu bisa lakukan hari ini? Tiba-tiba ini doa belum datang 2 orang dari Jakarta Timur. Saya disuruh penyembahan. Saya lagi penyembahan itu apa? Romo yang hidup. Benar itu, Romo yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Tiba-tiba hadirat Tuhan penuh menjamah saya. Tiba-tiba yang saya tadinya nggak bisa bangun, saya bangun. Saya duduk. Saya bersender, Tuhan, terima kasih. Setelah saya bilang, kamu kuat. Bukan kamu, tapi karena Yesus. Bilang dia lihat Roh Kudus, burung merpati turun.
Dia menopang kamu. Nangis. Beberapa pendoa itu dia bilang, Tuhan Yesus baik. Karena kamu banyak melayani jiwa-jiwa. Gak pernah hitungan waktu. Gak pernah kamu kejar materi. Sampai saya bilang, Tuhan, hidup ini berarti. Jangan pernah sia-siakan hidup ini. Saya mengalami kematian itu 2-3 kali. Karena saya bilang, kecelakaan 2007, 2013, 2015 itu kecelakaan motor, benturannya cukup parah. Makanya saya bilang, Tuhan, saya mau hidup saya nggak mau disia-siakan lagi. Makanya ketika saya memutuskan untuk melayani, saya ambil komitmen. 2019 Desember semua finish, sakit sembuh total. Ya, saya pikir udah selesai, menang kan? Ternyata 2020 muncul masalah baru. Rumah dijual orang, uang keluarga saya mau ditipu orang ratusan juta. Waduh, mau perpecahan keluarga nih. Baru udah proses sakit sembuh, ternyata keluarga mau diproses lagi. Saya bilang, Tuhan maksudnya ada. Ternyata pokoknya bilang, kamu tahu saya mau ribut sama cece kamu di bulan September. Jadi waktu saya parah itu mereka udah debat-debat, tapi mereka nggak ada satupun yang menghubungi saya. Dan itu ditutupi juga. Itu ada maksud Tuhan, karena waktu itu pukulnya ini nggak kuat kan. Kalau ini bisa berpikir tuh sampai bisa pembuluh di otak pecah gitu. Jadi saya nggak dikasih izinkan memikirkan hal-hal yang berat. Tapi saya bilang, Tuhan tolong, kalau sakit sembuh berarti yang urusan rumah sembuh gitu kan. Akhirnya saya pikir udah selesai. Ternyata saya tahu rumah itu jual ke pihak ketiga. Dan saya nggak tahu posisi rumah di mana lagi yang dijaminkan. Padahal surat itu dijaminkannya ada dengan saya di depan notaris. Sampai saya bilang, Bu, ini aset saya dijual orang. Gimana caranya? Tapi saya nggak tahu aset saya di mana. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong tunjuk jalan. Buka jalan buat saya. Pertemukan dengan orang-orang yang baik. Ternyata Tuhan pertemukan dengan pemilik rumah awal. Akhirnya diantar, ini rumahnya. Saya ketemu sama pembelinya. Saya tanya, Ibu beli rumah ini ada surat? Tidak ada. Ini rumah saya. Ini ada suratnya lengkap semua di tangan saya. Jadi mohon maaf, ini transaksi secara hukum Ibu dengan sebelumnya itu batal. Ibu mau ke jalur pengadilan saya karena saya sudah tanya konsultasi dengan 3 pengacara. Jadi saya nggak akan pernah takut. Tapi satu-satunya cara, saya juga nggak mau merugikan orang, karena ibu juga dirugikan, kita jual aset. Aset di Bogor kita jual, aset di sini jual, kembalikan duit masing-masing. Itu cara solusi yang terbaik. Saya pikir udah dong kita sepakat deal. Ternyata enggak. 2021 awal waktu saya datang, saya diusir mentah-mentah. Keluar kamu. Wah, saya bilang, Tuhan, saya selama ini diam, tapi saya juga dikasih hikmat Tuhan. Kamu salah kalau kamu ngusir saya. Ini saya pemilik rumah. Saya minta kamu tinggalkan rumah. Saya selama ini sudah cukup bijaksana. Uang kontrakan semua kamu ambil. Kamu tempatin rumah saya. Saya tidak saya pasang buat jual iklan rumah, dijual. Ya kan? Tapi saya juga Bogor kok nggak dijual-jual. Apa? Saya harus bergerak menjual rumah 2. Kamu dong yang bergerak. Karena kan kamu pemilik yang rumah. Saya rumah sini. Kita nanti kembalikan masing-masing. Uangnya berapa? Supaya nggak ada yang dirugikan sama sekali. Ternyata saya sudah cukup bijaksana, tapi setiap kali saya datang, saya dituntut harus naik 25 juta. 4 kali datang dalam 1 bulan naik 100 juta. Saya mikir, uang saya 100 juta aja belum balik, terus saya harus bayar ratusan juta lagi. Wah, saya bener-bener ini, minta ampun. Saya bilang, Tuhan tolong selesaikan buat saya. Dan itu nggak gampang loh. Karena kenapa? Itu bicara doa, itu bicara iman. Punya sikap hati yang benar. Misalnya saya kepahitan. Wah, Tuhan tegur saya. Mengampuni. Jangan marah. Berkati itu orang yang menganiaya kamu. Berkati mereka. Soalnya itu berat loh. Udah saya datang baik-baik diusir lagi. Kesel. Tuhan. Tapi saya ambil waktu. Akhirnya saya bilang, Tuhan saya mau mengampuni. Saya mengasihi
saya berkati, satu persatu saya doakan. Tuhan, Engkau yang tolong saya selesaikan. Akhirnya hati saya nih pulih. Karena saya emang gak lama-lama ya, saya selalu isi dengan firman Tuhan. Ketika saya memang ada menghadapi masalah, firman Tuhan itu menguatkan. Jadi jangan malas untuk baca firman Tuhan. Firman ini hidup. Ketika kita menyampaikan atau kita mendeklarasikan, alam roh itu dengar. Jadi apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Apa yang kamu percaya dan yakin itu buat kamu mustahil, tapi buat Tuhan gak ada yang mustahil. Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan tolong saya selesaikan semua. Tahu, saya tahun lalu saya cuma tulis gini. Itu di bulan Juni. Saya mau pelayanan benar-benar 2023 karena kan kemarin sempat COVID ya. Jadi ada orang tuh yang nggak mau dikunjungin, ada orang yang takut untuk mengunjungi juga gitu kan. Jadi saya kadang-kadang di awal COVID sampai kemarin selesai COVID, saya tiap hari keluar. Saya nggak pernah kena COVID. Ya, ada perlindungan Tuhan. Saya doa deklarasi. Saya sempat donor darah 2 kali di PMI Jakarta Pusat. Mama saya bilang, orang itu takut mati, lu malah nganterin nyawa ke PMI. Ngapain? Saya bilang, 1 kantong darah berharga buat orang ini. Karena orang ini di ICU. Kita nggak tahu mah, besok ada keluarga kita ada masalah, Tuhan pasti tolong. Itu taburannya saya. Saya punya iman. Saya bilang gitu. Jadi saya mau melangkah dengan iman. Karena itu lagi COVID-nya Delta. Bayangin, orang nggak ada yang berani kan? Sampai itu COVID, oke, cocok nih. Donor. Nggak taunya kali kedua 3 bulan kemudian ditelepon lagi, Bu, besok donor lagi ya. Mama saya udah deg-degan, janganlah katanya kan, COVID lagi tinggi-tingginya, masa kamu mau pergi lagi? Saya telepon lagi Pak Pendeta, saya pergi lagi besok. Pulangnya nggak usah dipikirin, pokoknya saya mau melayani, ini bagian pelayanan saya, ya kan. Akhirnya saya pergi lagi. Itu benar-benar perlindungan Tuhan nyata loh. Saya deklarasi Mazmur 91 dan Mazmur 121 hampir tiap hari. Nggak akan ada pernah terlewatkan. Jadi sebelum saya secapek-capeknya saya dalam pelayanan, saya pulang, Tuhan dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Ya, saya deklarasi dari ayat 1 sampai 16. Saya sampai, Tuhan terima kasih, Engkau lah perlindunganku. Keluar masukku Engkau yang menjaga melindungi aku. Gak ada Tuhan aku perlu takut. Sebab Engkau menyertai aku kemanapun aku pergi melangkah. Ya, jadi saya juga tambahkan, saat siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Jadi kamu gak usah takut, ada payungnya Tuhan kemanapun kamu pergi. Saya tuh, aduh Tuhan, terima kasih, ya kan. COVID udah selesai, ya kan. Akhirnya tahun lalu saya tulis, saya pengen rumah juga selesai. Saya tulis apa? 2023 saya mau fokus pelayanan lagi. Saya nggak tahu Tuhan mau bawa kemana, tapi saya akan tulis pertengahan tahun. Ternyata karena kita punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, kita punya motivasi yang benar, Tuhan jawab juga loh. Jadi kalau misalnya mau doa Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, mau didengar Tuhan, punya sikap hati yang benar. Jangan ada kepahitan, jangan ada marah, jangan ada iri hati, dengki, buang itu semua. Karena itu percuma gitu loh. Kita harus kikis semua karakter baik. 9 roh, 9 karunia roh itu nyatu. Kalau kalian bilang saya punya karunia roh, ya kan, buah-buah rohnya itu akan kelihatan. Ya, jadi bukan secara teori, prakteknya. Karena orang akan melihat dari tutur kata kamu, perbuatan kamu, ya, bagaimana kamu menyikapi. Orang sampai bilang, saya nggak tahu loh masalah kamu berat, soalnya nggak kelihatan di wajah kamu. Kamu masih mendoakan orang, kamu masih pergi pelayanan. Ya, kamu masih mau bantu orang. Sebegitu beratnya masalah kamu. Karena saya bilang saya tidak pernah mau lihat masalah. Karena yang buat saya hanya lihat Yesus. Itu yang besar. Masalah itu lebih besar, kecil ya dari Tuhan Yesus. Artinya masalah di telapak kaki orang benar, Yesus itu yang menjadi jawaban. Jadi kalau mau doa yang penuh dengan kuasa, 1, jangan menyimpan akar kepahitan. Ya. Buang semua yang berkaitan dengan karakter yang tidak baik. Kadang ada di Amsal. Saya baca kitab Amsal hampir tiap hari. Kenapa? Itu untuk bijaksana. Sampai teman saya kemarin saya layani 2 tahun setengah. Saya kirim kalimatnya. Dia tuh emoji
nangis ya, maksudnya ada air mata gitu ya. Dia bilang gini, kok makin kesini bahasa kamu bijaksana ya? Kenapa? Saya setiap hari saya baca Amsal, satu pasal Amsal, saya per ayat itu saya renungi. Kalau memang ada karakter yang nggak baik Tuhan, saya tanggalkan. Saya tanggalkan kesombongan, saya tanggalkan untuk saya yang mudah pemarah. Saya buang itu semua. Ternyata saya dapat satu rema. Orang yang sabar itu melebihi sang pahlawan. Karena dulu saya karakternya pemarah. Saya orangnya emosional. Kalau udah yang rasanya nggak benar, saya main tangan. Nah, saya banting barang ya. Jadi jangan bilang nggak ini, karena saking tegasnya. Jadi itu yang merubah karakter saya. Saya membaca kitab Amsal itu bijaksana. Jadi kita harus semakin bijaksana. Perkenanannya Tuhan bukan hanya kita iman, tapi karakternya kamu nggak bagus, percuma. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu percuma. Saya banyak loh yang saya layanin, rata-rata kalau di Depok banyak yang kepahitan dengan hamba-hamba Tuhan, banyak yang kepahitan dengan pelayan-pelayan Tuhan. Tapi ketika saya datang, Shalom, apa kabar? Baik Bu. Bu, kalau bisa Ibu bikin mesbah doa di sini. Ya, bukan maunya saya, tapi mereka yang mau. Saya bilang kita undang Tuhan. Karena buat saya gini, kadang mereka ada cerita, Bu, tahu si A begini, si B begini. Stop, saya tidak mau dengar. Itu sampah, saya buang jauh. Ngapa tidak membangun iman? Saya perkatakan firman Tuhan. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan manusia. Jadi ketika harus ada benturan-benturan, itu memang istilahnya untuk membentuk, mengubah karakter kita. Harus jadi orang yang lebih bijaksana lagi, ya. Seperti Yesus mengasihi. Memang Allahnya Yesus loh. Ingat nggak peristiwa pohon ara? Bagaimana Yesus mengutuk pohon ara? Ketika Yesus datang ke pohon ara, dia mau menikmati buahnya, nggak bisa. Terkutuklah engkau. Tidak ada lagi yang bisa menikmati buahmu. Mati saat itu. Tegas loh Yesus. Jadi saya juga kadang-kadang melayani jiwa-jiwa, saya juga tegas. Tapi ada kalanya Tuhan bilang penuh dengan kasih. Karena mereka perlu kasih Bapa. Saya biasanya kalau yang tegas itu dengan yang masih kompromi dengan dosa. Udah disuruh bertobat, gak bertobat-tobat. Ya udah masukin jurang sekalian. Jerumusin sekalian. Habis gak mau bertobat. Ya kan? Sampai satu kali pernah tuh penzina, saya bilang bertobat. Sebelum Tuhan lempar kamu ke ranjang pesan. Ya kan? Ya hari ini tobat, besok komat. Jadi tobat kumat. Ya kan? Tahu gak? Bener itu loh. Dia dilempar ke ranjang pesakitan. Sedih sebenarnya. Karena apa? Kamu udah dinasihatin gak mau. Ya kan? Keras hati, bebal. Kalau orang bilang itu bebal, udah minta ampun-ampun, gak bisa dinasehatin. Ya udah, teguran Tuhan yang menegur kamu. Mas, kamu harus setruk dulu. Bener, disetruk. Karena mulutnya sering ngomel-ngomel. Sampai anaknya bilang, Tante yo, ya ampun Tante, kasihan Mama, Tante mulutnya udah miring-miring. Biar bertobat Mama, jangan kebanyakan ngomel-ngomel. Doakan Mama kamu, ampuni Mama kamu. Padahal Tante yo, ya Mama masih aja fitnah Tante, biarin. Saya mengampuni Mama, saya memberkati Mama. Jadi waktu mamanya masuk rumah sakit, saya datang kunjungin. Orang berpikir dong, ngapain ngunjungin musuh? Udah kamu dijelek-jelekin. Tapi Tuhan ingetin, datang berkati musuh kamu, berdoa bagi musuh kamu. Itu menaruh bara api di atas kepala orang itu. Jadi gak usah merasa gengsi. Setiap kita itu akan mengalami proses. Ya, kalau orang bilang sampai hari tadi saya diskusi nih. Ini Kak Reni dari Depok ya. Saya bilang, Pak, dalam pelayanan pasti kita akan banyak ketemu benturan-benturan. Saya pegang pas Depok. Saya bilang, kalau pas Depok mungkin aman-aman aja. Karena kan saya yang biasa keliling-keliling. Ya, jadi istilahnya kalau Cimaret tanya, apanya siapa, wakilnya siapa, ya udah ini gitu kan. Nah saya tuh yang buat jiwa. Jadi kadang saya mendoakan buat orang mau pelepasan, mau healing. Healing itu pemulihan. Mau pemulihan kesehatan, mau pemulihan keluarga. Karena memang Tuhan kasih untuk di pemulihan keluarga. Banyak yang dipulihkan keluarganya. Banyak yang hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Ya, kalau kemarin juga ada yang suami istri dipulihkan. Padahal kan nggak berkeluarga, mana memulihkan keluarga. Kemarin akhir di Jalan Raya Bogor ada itu pas tanggal 19, 20 datang ya. Tadinya suami istri ribut terus hampir tiap hari. Terus saya nggak tahu ya.
Dia udah ngundang saya tuh 3 minggu. Bu Yohana kapan datangnya? Belum dapat kode dari Bapak di surga, jadi sabar aja dulu ya. Bilang gitu. Sampai satu ketika, Bu, jam 6 bisa nggak hari ini? Saya tanya, Bapak bisa nggak? Pergi. Oke, saya pergi. Nggak taunya saya kenalan, Kak. Shalom, shalom. Perkenalkan nama Yohana. Nama Om siapa? Tuhan memberkati. Saya bingung, Tuhan memberkati siapa ya maksudnya gitu. Nyatanya Immanuel. Jadi iya kan dia bilang, Tuhan memberkati ya, gitu kan. Oh ya udah Om. Udah akhirnya ngobrol. Singkat cerita istri, ya kan. Saya bilang, istrinya nih udah cerita banyak sama saya. Saya keep dulu. Saya pengen dengar pengakuan dari omnya. Karena saya dalam pelayanan pemulihan, saya nggak cuma dengar dari satu pihak. Saya harus netral. Jadi saya dengar. Istrinya bilang, Kak, saya keluar dulu ya. Kakak ngobrol sama si om. Oke. Dia pergi. Saya pikir perginya 5 menit apa 10 menit. 1,5 jam. Jadi si omnya ini duduk di depan saya. Ceritalah ngobrol. Padahal tadi istrinya bilang nih, Kak, biar kakak tahu sebelum omnya turun, si om itu pakai dia punya pegangan dulu gini. Oke, ya udah. Saya pura-pura nggak tahu. Jadi pas omnya duduk, ya, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Gimana kabar anak-anak? Ya itulah Kak. Ceritakan anak-anak. Oke. Terus saya karakternya gini. Nggak taunya dengan sendirinya dia cerita semua kejelekannya. Ya, dia buka semua. Jadi yang istrinya kasih tahu tuh benar semua. Gitu, jadi sinkron gitu kan. Begitu istrinya pulang, istrinya tanya, saya duduk, ini si om duduk di sini, tante duduk di sini. Saya bilang gitu, masih manggil om sama tante. Oke, duduk di sini berdua, saya di tengah-tengah ya, saya bilang gitu. Undang Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan buat keluarga di sini. Saya banyak sudah dapat nih. Saya intinya cuma satu, kalau tante tunjuk om, 1 ke om, 4 ke diri tante. Demikian juga tante ke om, 1 ke om, 4 ke tante. Jadi punya kesalahan masing-masing. Mau nggak dipulihkan? Mau. Ya udah bergandengan tangan. Tuhan akan lawat. Ternyata pas saya berdoa mereka bergandengan tangan suami istri. Lawatan Tuhan turun. Om yang tadinya keras jadi lembut. Kemarin pas ketemu saya sempat sebelum Mas Agape tanggal 20. Seminggu sebelumnya tanggal 13 tuh saya kunjungan. Saya bilang, gimana ya manggilnya om apa tante? Jangan manggil abang sekarang. Kamu saya panggil, dia bilang gitu. Jadi kayak keluarga kan. Dia cerita, Dek tahu nggak? Saya 3 hamba Tuhan datang ke sini. Saya tidak suka, saya usir. Kenapa? Hakimi. Ternyata saya dari kalimat menghakimi. Istrinya baru cerita, istrinya sampai cerita ke temennya waktu pas saya mendoakan istrinya, itu saya lagi mengunjungi temennya, saya nggak tahu, kan saya yang mau didoakan temennya, tiba-tiba Roh Kudus doakan sebelahnya, lah saya doain juga gitu kan, nah yang si ibu ini nangis gitu, Tuhan kenapa? Dia dipulihkan keluarganya, ada kayak juga nomor 2 waktu itu dibawa, saya berdoa juga kan, ternyata mereka lagi dalam pergumulan, akhirnya dia bilang kakak bisa nggak kapan ke rumah. Nah dari situ akhirnya si om sama si tante dipulihkan. Sampai kemarin waktu saya tanggal 12 ke sana, saya pikir cuman keluarga mereka yang dipulihkan. Ada 2 orang jiwa dari latar belakang Kedar, gak kenal Tuhan. Saya pikir kan saya mau mendoakan anaknya yang SMP, saya luka batin dilepaskan terhadap orang tua. Ternyata Tuhan bilang, layani dulu nih ibu-ibu 2. Akhirnya 2 jam saya layanin ibu. Ya. Ada 1 orang ibu, saya bilang ibu mau didoakan. Iya. Dia belum sempat didoakan, dia lagi cerita itu air mata udah ngalir. Begitu didoakan, tambah mengalir lagi. Selesai didoakan saya tanya gimana Bu? Ada 1 beban yang dilepaskan. Berarti Tuhan mengasihi ibu. Saya kapan-kapan boleh ya Bu main ke rumah? Oh boleh Kak. Jadi saya kalau sama jiwa-jiwa, saya suka kunjungan ke rumah. Jadi saya pantau lagi gitu kan. Sampai si kakak yang punya rumah itu, ini 2 orang ibu ini Kedar yang garis keras loh, fanatik. Nggak menyangka juga ya, Tuhan pakai kamu, mereka mau didoakan. Karena saya bilang, sebelum saya datang ke tempat ini, saya selalu berdoa dulu. Saya tahu Tuhan akan utus saya, ketemunya sama siapa. Kan, si om ini sama si
si abang ini, si kakak ini pengennya saya doakan anaknya 3 orang, ya kan? Tapi saya udah dapat kode, Tuhan cuma bilang anak 3 dulu yang kamu doakan, 2 dengan 1 nanti belakangan. Saya udah dapat kode itu. Ternyata ya 3 benar jiwa, 2-nya itu ibu yang nggak ada hubungan saudara, ya kan? 3 jiwa yang saya harus layani. Pulangnya jam 10 malam sampai rumah. Ya, terakhir itu kita video call dengan orang di Medan. Ya itulah kebaikan Tuhan ya. Kalau misalnya saya di sini, apapun pergumulan saudara-saudari sekalian, lihatnya Tuhan, jangan lihat masalah, ya. Fokusnya sama Tuhan. Kita memang ada yang belum beres sama Tuhan, beresin. Karena waktu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Jangan ada ganjelan di hati. Kalau kita memang ada kesel atau kita ada marah, kita mengampuni. Ya, itu karena kasih. Karena Tuhan udah tinggal dalam kehidupan kita. Ya, bukan kekuatan kita loh. Jadi kita belajar untuk mengasihi. Kita mau. Karena Tuhan bilang kan, doa Bapa kami, ampunilah. Kuncinya harus bisa mengampuni. Ya, karakter juga harus berubah. Ya, iman itu nomor 1. Karena kenapa? Iman itu bicara perkenanan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau mau berkenan di hadapan Tuhan, milikilah iman. Ya, iman sebesar biji sesawi aja tuh bisa, istilahnya bisa memindahkan gunung. Oh bilang tercampaklah, beranjak dan tercampaklah ke laut. Bisa kan? Jadi jangan melihat masalah yang besar. Kuasa di dalam perkataan mulut kamu itu besar. Saya tadi kan pas kesini makanya saya bilang tuh lihat bandara kan pesawat-pesawat ya. Ya. Punya iman. Kalau dulu tuh saya setiap mau perjalanan ke luar negeri atau luar kota, kayak Tuhan tuh udah ngasih kode dulu. Tuh. Terakhir kayak kemarin April, saya ke Surabaya 5 hari. Tiket dibelikan orang. Jadi 5 hari saya Surabaya dan Malang. Jadi jiwa yang layani 2 tahun setengah naik jabatan, dia belikan tiket, akomodasi, dia bawa saya jalan 5 hari di Surabaya dan Malang. Itu nggak ada yang saya keluar uangnya sama sekali. Tiket Citylink pulang pergi. Padahal saya naiknya maksudnya mau naik kereta api pulang pergi. Tapi yang dikirim Citylink. Tiba-tiba tadi pas mau kesini kok kayak di situ lihat tuh. Apa? Saya tanya tadi sama siapa? Si ini ya. Bu Terek, ini Bandara Suta ya? Iya, karena udah lama kan sejak COVID itu. Berarti ini banyak pesawat gitu kan? Oh berarti kayak Tuhan bilang, kamu punya iman. Tahun depan kamu mau mission trip. Jadi salah satunya harus naik pesawat. Nggak perlu mikir. Ya, saya mengalami perjalanan ke luar negeri itu nggak ada yang biaya sendiri. Semua Tuhan biayakan. Tiket. Sampai pernah tahun 2012 pertama kali saya ke Singapura. Orang Singapura bisa memberkati saya 50 Singapura dolar. 350.000 waktu itu SGD masih 7.000. Ya. Kalau sekarang SGD udah berapa? Hampir 10 ribuan. Udah mahal. Nggak ada hubungan family. Karena doa saya bilang, Tuhan saya tidak kenal orang Singapura, tapi saya kenal Tuhan. Saya akan terima perlakuan istimewa. Saya akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Saya akan terima Tuhan kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai, mengikuti kemanapun saya pergi melangkah. Dan itu Tuhan jawab loh. Mana saya kenal itu nenek-nenek umur 80. Tiba-tiba dia keluarin dompet. Nah ini buat kamu. Pakainya Mandarin lagi. Ya kita dengar-dengar dikit bisa gitu kan. Dia bilang buat beli makan, buat beli minum, nanti nemenin Ama lagi ke sini. Oke. Ya kan. Akhirnya di situ ternyata kenapa saya bisa memberkati, diterima diberkati, karena dari iman saya. Jadi kalau misalnya saat ini lagi ada pergumulan ya, mau itu berkaitan dengan jual aset atau mau berkaitan dengan pertobatan keluar, ayo punya iman ya. Nggak ada yang mustahil kok kalau Tuhan bekerja. Ingat fokusnya sama Tuhan. Ya, Tuhan, saya persembahkan jiwa-jiwa keluarga saya. Doa itu harus spesifik loh. Benar. Jangan doanya gini. Ini rumah mau dijual. Kata Tuhan, rumah yang mana yang mau dijual? Rumah kan banyak. Alamatnya di mana? Gitu. Malaikat juga bingung mau bawa rumahnya kamu.
ya kan? Bisa aja nanti rumah orang yang laku bukan rumah kamu. Karena kenapa? Nggak ada alamatnya. Jadi kalau kamu minta sesuatu, misal pertobatan jiwa-jiwa, jiwa-jiwa siapa? Nah, sebut jiwa-jiwa keluarga kamu, cece koko kamu, keponakan kamu, semua sebutin. Persembahkan Tuhan, inilah mereka. Saya terima kasih Tuhan, mereka akan menjadi orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Saya berdiri dengan iman Tuhan. Kau katakan kan, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Saya berdiri untuk keselamatan keluarga besar saya. Itu ngomong seperti itu sama Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan. Jangan pernah hari ini berdoa besok lupa, atau besok ingat lagi. Jangan, bertekun walaupun belum kelihatan. Kok nggak ada tanda-tandanya pertobatan ya? Nggak usah pusing-pusing, nggak usah pusing-pusing penginjilan ke keluarga. Keluarga saya bertobat bukan dari saya nginjilin, ada orang lain. Berarti Tuhan pakai doa saya untuk mengirim hamba-hambanya untuk bisa melayani. Di situ ada pertobatan. Jadi begitu mereka mau percaya Tuhan Yesus, dia kan, dari doa, jawaban doa. Doa yang lahir dari iman, bila dengan yakin besar kuasanya, ya. Terus dengan iman spesifik, mulai sekarang ayo latihan. Jangan jadi orang Kristen yoyo, ya, naik turun, up and down. Kalau yoyo itu kadang-kadang gini, kalau lagi bahagia ya dia up, kalau dia lagi sedih ya dia down. Kadang-kadang bisa putus asa. Banyak orang putus asa loh, jangan salah loh. Makanya banyak yang murtad karena apa? Up and down, gitu, nggak kuat mengalami bentukan Tuhan. Tapi kalau mau diiniin, jangan jadi orang yang Kristen yoyo, tapi harus punya iman seperti burung Raja Wali. Semakin terbang tinggi, naik, mengatasi badai, kuat, ya. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi kita semua dapetin kekuatan yang baru loh hari ini. Gak ada yang istilahnya setiap doa itu sia-sia, nggak ada. Walaupun istilahnya Abraham aja menantikan Ishak berapa? 25 tahun. Saya juga menantikan keluarga saya bertobat juga 25 tahun. Jadi nggak ada yang mustahil. Iman itu menggerakkan tangan Tuhan bekerja. Ada satu lagu nanti kita nyanyiin ya. Ini tunggu sebentar. Bukan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa melakukan yang mustahil bagiku. Jadi ketika kita berdoa sebenarnya itu ada tangan Tuhan yang bekerja. Jadi kita menggerakkan, mengaktifkan malaikat Tuhan. Jadi doanya itu harus deklarasi iman, doa yang berkemenangan, yakin, yes, keluarga saya dipulihkan, yes, pasti rumah saya terjual, tanggal segini, bulan segini, bila perlu dengan harga segini, imani, ya. Saya kemarin ada tulis ya buat target tahun 2024, tiba-tiba kayak Roh Kudus ingetin, ada angka yang belum kamu tulis. Saya lihatan saya, ternyata benar, angkanya belum ada. Akhirnya saya harus tulis, karena saya terbiasa menulis, apa yang jadi iman kamu? Kamu mau kemana? Ya, kita harus detail sama Tuhan. Doa yang spesifik. Jadi kalau orang mana itu tepat di tengah sasarannya. Jangan doanya ngaco atau doanya jadi, saya tadi doa apa ya? Mungkin lupa kali ya, gitu kan? Jangan. Kalau kita belum bisa berdoa, minta Roh Kudus tuntun saya berdoa. Dulu saya waktu belum lahir baru, belum berbahasa roh, karunia iman itu karunia yang dominan yang saya miliki. Kenapa? Karena saya dulu kan maunya lihat dulu, baru saya percaya. Seperti Thomas, tahu kan Thomas? Mana tuh Tuhan Yesus kalau emang diini? Nah, megang dulu gitu. Jadi saya harus lihat dulu Tuhan itu ada ketika mujizat itu nyata dalam hidup saya. Ya, tapi saya rubah. Saya jangan seperti Thomas. Saya harus punya iman yang kuat. Sekalipun saya belum melihat, tapi saya percaya itu pasti terjadi. Sekalipun tidak ada dasar berharap, saya tetap percaya pasti terjadi. Ya, sepertinya belum ada bayangan apapun, tapi saya pasti yakin terima. Ya,
Cuman kuncinya ada tadi, pemulihan hati. Hatinya dibereskan sama Tuhan, ya. Jangan itu menjadi satu penghalang doa. Akar kepahitan, marah, kesel, iri hati, dengki. Nanti ada di hidup yang dituntun oleh roh. Ada yang perbuatan daging, ada yang keinginan roh. Keinginan roh itu pasti ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi keinginan daging biasanya itu berkaitan dengan amarah, ya kan? Iri hati, dengki, fitnah, semua hal. Sebenarnya udah bukan zaman itu lagi. Saya kadang bilang kemarin sama Karini, jangan baperan ya. Jadi kalau pelayanan pas Agape Depok, siap-siap ya. Kita harus melayani Tuhan. Ingat, tiap kamu melayani Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Yang kamu layani bukan saya, tapi yang kamu layani adalah Tuhan Yesus. Saya selalu mengingatkan itu kepada setiap melayani Tuhan. Ingat, jangan lihat saya, tapi kamu lihat Yesus. Saya juga melayani begitu. Saya kalau mau lihat Cimaria, nanti bisa kecewa. Tapi ketika saya mau lihat Yesus, apapun dininnya, kita bisa saling melengkapi. Karena anak-anak Tuhan itu akan dipertemukan di hari-hari ini untuk sebagai pasukan penuai, ya, pasukan pendoa dan penuai itu untuk yang punya karunia. Misalnya saya punya karunia iman, ini dia punya karunia bahasa roh, ya kan. Terus ada yang karunia bernubuat, ada karunia kesembuhan ilahi, ya kan. Terus menafsirkan bahasa roh, ketemu, wah itu luar biasa loh. Tuaian jiwa-jiwa terbesar pasti terjadi. Kita akan berdoa itu bersama-sama. Karena apa? Ini alam roh Tuhan sudah buka. Kunci Daud sudah diberikan. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Kesepakatan. Jadi kita mau nggak bersepakat hari ini? Ya, saya nggak tahu nih pergumulan ibu, ya, pergumulan bapak. Masing-masing pasti punya pergumulan. Jangan dibilang nggak ada pergumulan, itu nggak mungkin. Saya aja juga masih ada, ya. Kita masing-masing punya, tapi jangan fokus ke pergumulannya, tapi kita fokus ke Tuhan. Kita akan menerobos yang mustahil, ya. Kita akan melakukan perkara yang besar bersama Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam Dialah segala perkara dapat ku tanggung, ya. Kita nyanyi itu deh. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu, kalau percaya Tuhan Yesus setia, segala perkara apapun Tuhan bisa selesaikan semua hari ini. Jangan berjalan dengan penglihatan, tapi berjalanlah dengan iman. Apa yang itu tidak mungkin bagi kamu, tapi itu semua mungkin bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus itu sudah memberikan kehidupannya buat kita semua. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kita, menjadikan kita miliknya, kita dimateraikan. Hari ini perjanjian damai itu Tuhan sudah ikatkan sama kita. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan buat kita semua. Jadi kalau Bapak Ibu percaya, yuk kita sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, ya.